Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Cindy Dia Putri. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang materi dengan judul Prosedur Penilaian Risiko Audit sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Digital Audit 1 dengan kelas saya di AK 601. Jadi materi ini tuh sangat penting dalam praktik audit karena prosedur penilaian risiko itu merupakan langkah awal yang harus dilakukan auditor untuk memastikan bahwa proses audit berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai standar. Jadi dalam presentasi ini, kita akan membahas apa itu prosedur penilaian risiko audit, tujuannya, cakupannya menurut standar ISA 315, prosedur-prosedur yang digunakan dalam tahap ini, dan bagaimana prosedur ini tuh diterapkan melalui sebuah contoh kasus nyata. Jadi harapannya setelah presentasi ini tuh kita semua dapat memahami bagaimana prosedur penilaian risiko dilakukan, apa manfaatnya dalam audit, serta bagaimana langkah auditor dalam respon risiko yang telah teridentifikasi dengan tepat. Jadi baik, next slide. Oke. Jadi kita masuk ke pengantar prosedur penilaian risiko audit. Nah, jadi tujuannya dari prosedur penilaian risiko itu adalah untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah satu material, baik karena kekeliruan maupun kecurangannya. Nah, jadi dalam standar audit, prosedur penilaian risiko itu merupakan tahap awal audit yang membantu auditor untuk memahami area-area yang memiliki risiko tinggi agar prosedur audit selanjutnya dapat difokuskan secara tepat. Namun, ini tuh perlu dicatat bahwa prosedur ini tuh tidak cukup cuma sebagai bukti audit yang memadai untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Nah, jadi prosedur penilaian risiko itu hanya menjadi langkah awal. Jadi bukan menjadi satu-satunya prosedur yang dilakukan dalam audit. Nah, jadi setelah tahap ini, auditor itu masih ada uji pengendalian dan prosedur substantif untuk memperoleh bukti yang cukup dan lebih tepat lagi. Nah, jadi prosedur penilaian risiko ini itu membantu auditor mengenali area-area mana sih yang berpotensi salah saji material. Nah, jadi auditor itu dapat menggunakan sumber dayanya secara efisien dengan fokus pada area dengan risiko tinggi itu. Nah, next slide. Nah, jadi ini cakupan penilaian risiko menurut ISA 315. Nah, jadi ISA 315 itu mengatur bahwa auditor itu wajib memahami kondisi dan lingkungan klien sebelum merancang prosedur audit lanjutan. Nah, jadi pemahaman ini tuh akan membantu auditor dalam mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material secara tepat. Nah, jadi cakupannya itu di sini ada 5 ya. Jadi ada yang pertama itu industri, regulasi, kerangka pelaporan yang digunakan oleh klien. Nah, jadi maksudnya di sini tuh auditor itu harus memahami karakteristik industri kliennya, lalu regulasi yang mengatur industri tersebut, dan standar akuntansi yang dipakai. Lalu yang kedua ada sifat entitas dan struktur kepemilikan. Nah, jadi ini tuh termasuk memahami model bisnisnya, lalu struktur organisasinya, dan bagaimana entitas menghasilkan pendapatan. Lalu yang ketiga itu kebijakan akuntansi yang digunakan. Nah, jadi auditor di sini tuh perlu memahami apakah kebijakan akuntansi kliennya itu sesuai nggak sih sama standar, dan apakah terdapat kebijakan yang memerlukan pertimbangan yang signifikan. Lalu yang keempat itu tujuan bisnis dan risiko terkait. Nah, jadi auditor itu juga perlu memahami tujuan bisnis kliennya, serta risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Lalu yang kelima itu sistem pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan. Jadi auditor tuh perlu melihat bagaimana kliennya itu mengukur dan mengevaluasi kinerja mereka. Jadi contohnya itu seperti melalui indikator keuangan, itu karena dapat mempengaruhi bagaimana transaksinya dicatat. Nah, jadi dari 5 indikator ini, itu auditor itu dapat tahu gitu, identifikasinya, area mana saja sih yang memiliki risiko salah saji material. Nah, jadi baik karena kesalahan maupun kecurangan. Nah, lalu di sini ada 3 jenis utama prosedur yang digunakan dalam penilaian risiko audit. Nah, jadi dalam proses penilaian risiko,
auditor itu tidak hanya memahami lingkungan klien, tapi juga menggunakan 3 prosedur utama untuk mengumpulkan bukti awal mengenai risiko salah saji material. Nah, jadi yang pertama ini ada inquiry atau ini wawancara ya dengan manajemen dan pihak terkait. Nah, jadi auditor itu melakukan pertanyaan-pertanyaan nih secara langsung kepada manajemen dan personel lain untuk memahami proses bisnisnya, kebijakan akuntansinya, serta area-area yang punya risiko tinggi salah sajinya. Nah, lalu yang kedua ada observation and inspection. Ini nih pengamatan dan pemeriksaan dokumen ya atau aktivitasnya. Nah, jadi auditor ini mengamati secara langsung bagaimana sih proses operasional dijalankan, lalu memeriksa dokumen pendukung transaksinya, serta mengecek bukti fisik atas aset yang dimiliki kliennya. Nah, jadi contohnya ini bisa memeriksa dokumen-dokumen ya, seperti fakturnya, kontraknya, lalu laporan-laporan yang ada. Gitu. Nah, yang ketiga itu ada analytical procedures. Jadi auditor di sini tuh melakukan analisis data keuangan untuk mengidentifikasi tren yang tidak wajar atau fluktuasi yang signifikan seperti itu. Jadi di sini tuh kan pasti ada indikasinya itu. Kalau misalkan ada risiko salah saji materialnya. Jadi ada pendeteksian anomalinya lah gitu. Nah, lalu untuk tujuan penilaian resikonya, jadi ada yang pertama itu mendapatkan bukti awal untuk menilai resiko di tingkat laporan keuangan dan tingkat asersinya. Nah, jadi di sini tuh auditor menggunakan prosedur penilaian resiko untuk mengidentifikasi area yang memiliki kemungkinan salah saji material. Jadi baik karena kekeliruan maupun kecurangan. Nah, jadi pada laporan keuangannya itu kan, jadi secara keseluruhan maupun asersi, seperti keberadaan asetnya, lalu kewajaran pendapatannya, dan kelengkapan kewajibannya. Nah, lalu membantu merancang prosedur audit lanjutan. Nah, di sini tuh maksudnya ada dua ya, membantu merancang prosedur audit lanjutan itu ada uji pengendalian dan prosedur substantifnya. Nah, jadi uji pengendalian atau test of control di sini tuh untuk menguji efektivitas sistem pengendalian internal klien. Jadi apakah sistem tersebut tuh berjalan sebagaimana dirancangnya dan mampu mencegah salah satu materialnya itu. Lalu yang kedua itu prosedur substantif. Jadi ini bertujuan untuk mendeteksi adanya salah satu material secara langsung melalui pengujian transaksi, saldo akun, atau pengungkapan. Nah, jadi penilaian resiko ini bukan hanya formalitas ya, tapi menjadi fondasi penting dalam proses audit. Jadi agar prosedur lanjutan yang dilakukan auditor itu tepat sasaran sesuai area resiko yang tingginya. Nah, di sini ada contoh kasus. Jadi contoh kasus tentang PT Sinar Energi Nusantara. Nah, jadi di sini PT Sinar Energi Nusantara itu merupakan perusahaan energi terbarukan yang berskala nasional yang baru saja melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah timur Indonesia. Nah, jadi dalam kasus ini, auditor dari kantor KAP itu ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan tahun 2024 milik perusahaan ini. Nah, jadi dari laporan keuangan yang diaudit itu ditemukan adanya lonjakan laba yang signifikan. Tapi biaya dan data operasional itu tidak menunjukkan perubahan signifikan. Selain itu terjadi peningkatan yang tajam pada aset tetap dan piutang usahanya. Nah, jadi ini juga ada proyek besar yang bernama Greenlight dengan nilai 80 miliar. Nah, cuman di sini ada permasalahannya nih. Ada bukti fisik proyeknya tidak tersedia. Lalu dokumen pendukung proyeknya sangat terbatas. Dan tidak ada laporan kemajuan pekerjaan yang memadai. Nah, jadi hal ini tuh menjadi indikasi awal bahwa terjadi anomali nih di sini dalam rasio dan transaksi keuangan perusahaannya. Jadi auditor itu menilai ada potensi salah saji material dalam laporan keuangan yang dapat disebabkan oleh kecurangan atau fraud atau kelemahan sistem pengendalian internal perusahaan. Nah, jadi kasus ini tuh menunjukkan bagaimana kondisi nyata di lapangan dapat menimbulkan risiko salah saji dan bagaimana auditor itu harus siap untuk melakukan prosedur penilaian risiko yang tepat sebelum melanjutkan ke prosedur audit lanjutannya. Nah,
Oke. Nah, jadi pertanyaannya itu seperti ini. Jadi ada bagaimana sih prosedur penilaian risiko auditor itu dilakukan dalam menghadapi kondisi ini, dan bagaimana langkah lanjutan auditor merespon risiko yang diidentifikasi, dan bagaimana sih langkah lanjutan auditor merespon risiko yang diidentifikasi. Nah, lalu di sini ada karakteristik entitas. Nah, jadi PT Sinar Energi Nusantara itu bergerak di sektor energi terbarukan yang dikenal sebagai industri yang sangat padat modal atau kapital intensif. Nah, dan memiliki banyak estimasi akuntansi nih, seperti adanya depresiasi aset tetap yang nilainya signifikan, lalu penilaian nilai wajar properti, lalu pengakuan pendapatan berbasis persentase penyelesaian untuk proyek yang sedang berjalan. Nah, pada tahun berjalan itu perusahaan ini tuh menunjukkan lonjakan laba yang drastis bersamaan dengan peningkatan aset tetap dan piutang usahanya. Nah, namun permasalahan itu muncul karena tidak terdapat bukti yang memadai untuk mendukung kenaikan tersebut. Nah, terutama terkait proyek besar Greenlight ini senilai 80 miliar. Jadi catatan penting dari kasus ini tuh adalah yang pertama itu resiko tinggi pada pengakuan pendapatan. Karena menggunakan metode presentasi penyelesaian memerlukan pertimbangan signifikan yang rawan manipulasi. Dan yang kedua itu peningkatan aset tetap yang signifikan tanpa dokumentasi yang jelas. Jadi dapat menjadi indikasi overstatement kan. Lalu piutang usaha yang meningkat drastis. Itu juga berpotensi menunjukkan pendapatan fiktif yang jika tidak diikuti kebijakan kreditnya yang berubah itu. Nah, jadi dari karakteristik entitas dan kondisi ini, itu auditor tuh harus berhati-hati dalam melakukan penilaian risiko, karena potensi salah saji material akibat fraud maupun kelemahan pengendalian internal itu sangat tinggi. Yang selanjutnya, itu auditor tuh wajib melakukan prosedur penilaian risiko yang mencakup 3 komponen utama. Jadi yang pertama itu ada inquiries, itu wawancara dengan manajemen dan pihak lain. Jadi auditor itu akan menanyakan kepada manajemen mengenai kebijakan pengakuan pendapatan, terutama terkait proyek Greenlight-nya. Jadi proses monitoring proyek serta estimasi atas aset tetap yang dilaporkan meningkat tajam itu. Nah, jadi sesuai ISA 240 paragraf 17, auditor itu juga wajib mengevaluasi penilaian manajemen terhadap risiko salah saji material akibat kecurangan atau fraud. Nah, lalu yang kedua itu observation and inspection. Jadi pengamatan dan pemeriksaan dokumen. Nah, auditor tuh akan memeriksa kontrak proyek Greenlight, dokumen penagihannya, serta melakukan observasi fisik atas kondisi asetnya. Nah, dalam kasus ini itu ditemukan tidak adanya dokumentasi rinci mengenai progres fisik proyeknya itu. Nah, tidak ada laporan verifikasi dari tim teknik juga yang menunjukkan adanya potensi risiko pengakuan pendapatan fiktif. Nah, lalu yang ketiga itu analytical procedures atau prosedur analitis. Nah, auditor itu melakukan analisis atas laporan keuangan dengan cara membandingkan rasio margin laba perusahaan dengan tren industri. Nah, jadi hasilnya margin laba perusahaan naik tajam tanpa adanya perubahan signifikan dalam operasional atau biaya. Nah, sementara piutang usahanya itu melonjak drastis tanpa adanya perubahan kebijakan kredit. Jadi menunjukkan adanya potensi pendapatan fiktif. Nah, jadi setelah auditor melakukan prosedur penilaian risiko, tahapan selanjutnya itu mengidentifikasi jenis-jenis risiko salah saji materialnya yang ditemukan dalam kasus PT Sinar Energi Nusantara. Nah, jadi berdasarkan prosedur yang telah dilakukan, auditor itu berhasil mengidentifikasi beberapa jenis risiko utama. Jadi yang pertama itu fraud risk atau risiko kecurangan. Nah, jadi auditor itu menemukan adanya potensi rekayasa laporan laba ya, untuk menarik pendanaan eksternal atau investor. Nah, contohnya itu pengakuan pendapatan tanpa dasar ekonomi nyata, merupakan pelanggaran prinsip akuntansi akrual dan dapat masuk ke kategori revenue recognition fraud. Dan yang kedua, control risk. Jadi risiko lemahnya pengendali internal. Jadi auditor itu menemukan tidak adanya prosedur pengawasan terhadap proyek besarnya seperti Greenlight. Nah, selain itu, sistem review dokumen dan verifikasi progres kerja itu tidak berjalan dengan baik, sehingga meningkatkan resiko adanya salah saji yang tidak terdeteksi oleh pengendalian internal perusahaan.
Yang ketiga itu estimation risk atau resiko estimasi akuntansi. Jadi auditor di sini tuh melihat adanya peningkatan aset tetap tanpa adanya estimasi yang realistis. Nah, jadi mengindikasikan adanya potensi overstatement atau laporan nilai aset yang berlebihan. Nah, jadi selain itu tidak ditemukan dokumentasi atas perubahan estimasi umur manfaat atas asetnya, yang juga menjadi indikasi risiko salah saji pada akun aset tetapnya. Nah, jadi selanjutnya bagaimana auditor merespon risiko yang telah diidentifikasi pada kasus perusahaannya tadi. Nah, jadi beberapa tindakan yang dilakukan auditor itu ada, pertama itu prosedur audit lanjutannya. Prosedur audit lanjutan. Jadi auditor akan melakukan pengujian substantif secara rinci, terutama untuk proyek Greenlight. Termasuk yang pertama itu konfirmasi langsung ke pihak ketiga seperti vendor dan kontraktor proyeknya. Lalu yang kedua itu melakukan inspeksi fisik ke lokasi proyek. Jadi untuk memastikan keberadaan dan kondisi fisik proyeknya. Nah, lalu yang ketiga itu melakukan pengujian dokumen pendukung untuk piutang usaha dan aset tetap yang meningkat drastis. Lalu yang kedua itu mengevaluasi sistem pengendalian internal. Jadi auditor itu akan mengevaluasi apakah pengendalian internal perusahaan itu telah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, khususnya dalam pengawasan proyek besar dan pengakuan pendapatan. Selain itu, auditor juga melakukan uji efektivitas pengendalian internal untuk memastikan bahwa kontrol tersebut berjalan secara konsisten. Lalu yang ketiga itu melibatkan spesialis. Jadi, jika terdapat akun yang memerlukan keahlian tertentu seperti penilaian kewajaran nilai aset energi terbarukan, nah itu auditor dapat melibatkan spesialis independen untuk melakukan penilaian. Nah, jadi langkah-langkah yang tadi itu menunjukkan bahwa auditor itu tidak hanya mengidentifikasi risiko, tetapi juga mengambil tindakan lanjut untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, jadi dengan prosedur ini itu auditor itu dapat menilai kewajaran laporan keuangan klien dan mendeteksi potensi salah siji material, baik karena kecurangan maupun kelemahan sistem pengendaliannya itu sendiri. Nah, jadi di sini masuk ke kesimpulannya. Jadi dari kasus ini itu dapat kita simpulkan bahwa prosedur penilaian resiko audit itu bukan hanya sekedar formalitas, jadi melainkan tahap krusial dalam proses audit yang memerlukan professional judgment dan skeptisisme profesional dari auditor. Lalu auditor itu harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai model bisnisnya kliennya itu sendiri. Jadi model bisnisnya, lalu sistem pengendalian internalnya, serta data keuangan kliennya. Jadi akan dapat mengidentifikasi area risikonya itu secara tepat. Lalu dengan menerapkan standar ISA 315 dan ISA 240 secara ketat, itu auditor itu dapat mengidentifikasi potensi salah saji material. Jadi baik akibat kekeliruan maupun kecurangan, dan merencanakan prosedur audit lanjutan yang sesuai dengan risiko yang sudah diidentifikasi. Nah, jadi dari kasus PT Sinar Energi Nusantara itu menunjukkan bahwa lonjakan laba dan peningkatan aset yang tidak didukung bukti-bukti tadi itu tuh dapat menjadi indikasi adanya fraud atau kelemahan dari pengendalian internalnya. Nah, jadi sehingga auditor tuh harus merespon dengan pengujian substantif dan evaluasi sistem pengendalian yang memadai. Nah, jadi melalui pemahaman ini tuh eh, kita tuh jadi lebih paham jadi tentang penilaian risiko dalam audit untuk menjaga integritas laporan keuangan kliennya dan kualitas audit itu sendiri. Nah, baik, terima kasih Ibu. Jadi demikian presentasi dari saya mengenai prosedur penilaian risiko audit. Terima kasih atas perhatian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.